Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih untuk sesi selanjutnya. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh awardee Unhas, BP Unhas karena masih meluangkan waktu untuk silaturahmi walaupun hanya via Zoom. Yang kedua, terima kasih Bu Ira, mau meluangkan waktu juga buat kami ini yang pemburu ilmu ya. Sudah dijanji dengan Pak Lurah. Oh, Makanya ditagi terus ya sama Pak Lurah, kapan ini kalau ya siap-siap. oke, baiklah, tanpa apa namanya berpanjang lebar, saya persilahkan Ibu Ira Jayanti untuk mempresentasikan atau kita sharing session lah terkait bagaimana sih tips trik dalam membuat sebuah RAB yang insya Allah sebenarnya kalau saya lihat statusnya Bu Ira galau juga sih dalam beberapa prosesnya dalam membuat sebuah RAB, tapi paling tidak itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Waktu sudah tepat dipersilakan Bu Ira. Ya, oke, makasih banyak. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan dulu makasih sama Pak Lurah, kemudian Sekretaris dan juga Ibu Fitri yang mungkin sudah mengagendakan kegiatan hari ini untuk pelaksanaan. Jadi saya sifatnya di sini mungkin belajar dari pengalaman saja. Jadi kita lebih banyak sharing terkait RAB dan memang saya fokuskan karena saya pengusulan RAB ku karena sebelumnya saya dulu mungkin ada yang belum kenal karena selama ini ribut-ribut di grup ya. Jadi saya Ibu Ira Jayanti, kemudian saya aware di BPI 2021, saya dari Fakultas Ilmu Kedokteran. Kemudian kemarin RAB saya itu memang lab ya, karena memang kita di kedokteran begitu banyak tentang lab, jadi makanya saya harus ambil itu. Kemudian untuk pengalaman kemarin pada saat pengusulan, memang saya sebelumnya mendengar, jadi sebelum pengusulan itu memang saya agak di belakang proses pengusulan RAB karena teman-teman sudah ada beberapa yang mengusulkan, tetapi saya belajar dari teman-teman yang sudah mengusulkan. Sebelumnya kan untuk pengusulan itu kan boleh dilakukan pada saat syaratnya itu setelah ujian proposal dan maksimal pendidikan selama 1 tahun. Artinya 2 semester ya. Kemudian saya mengusulkan itu kayaknya kemarin pas jatuhnya di semester 5 ya, semester 6, karena memang harapan saya itu bahwa saya bisa dapat nilai maksimal dari 75 juta itu. Karena biaya penelitian saya lumayan besar, hampir 2 kali lipat dari yang di-cover oleh BPI, yaitu 150-an. Karena memang jumlah sampelnya yang besar, kemudian pemeriksaan labnya juga yang banyak, jadi saya berupaya untuk bisa mendapat maksimal itu supaya artinya bisa mengurangi biaya yang lain-lain seperti itu. Itu mungkin pengantarnya buat saya, tapi sebelum mungkin saya masuk ke contoh RAB saya perlihatkan dulu tentang panduan, karena pada saat menyusun RAB itu yang paling utama kita harus tahu itu adalah item-item apa yang boleh diusulkan dengan tidak, kemudian apa-apa saja yang perlu dan tidak perlu dimasukkan di dalam untuk RAB. Saya izin share dulu Pak. Ini Dek, Pak siapa lagi tadi? Pak Ilham ya? Boleh Pak? Ya, silahkan. Oke, sudah kelihatan Di? Iya, Bu. Ya. Jadi kita fokus di item yang ini, dana bantuan penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Semua punya ini, tetapi kadangkala sering itu kita lupa dan tidak malas untuk baca. Sebenarnya sebelum kita bikin itu harus kita baca dulu ini sebenarnya apa-apa saja yang boleh ya. Jadi dana bantuan penelitian skripsi, tesis, disertasi itu yang diberikan untuk mencukupi dalam rangka penyelesaian skripsi, disertasi termasuk di dalamnya biaya penelitian dan biaya penggunaan laboratorium. Kemudian ini diberikan hanya 1 kali ya selama masa studi. Kemudian ini ada untuk jenjangnya. Dalam negeri itu non-lab, laboratorium, dan penciptaan. Jadi saya fokus di sini ya teman-teman. Di sini untuk biayanya ya. Jadi kalau dalam negeri itu kalau kita lab
berapa, kemudian non-lab berapa. Ada semua tertera di dalam kolom ini. Jadi kalau kita laboratorium di sini masuknya ya S3, dalam negeri 75 juta. Kemudian kalau S2 25 juta. Kalau non-lab dia dapatnya 60. Kemudian apabila dana penelitian dikelola perguruan tinggi sudah ditagihkan ke Puslabdik, maka penerima beasiswa tidak dapat lagi mengajukan dana penelitian disertasi melalui mekanisme ini. Artinya kalau misalnya sudah dapat kan tidak boleh double funding ya. Artinya kita ada, saya tidak tahu juga kemarin itu isunya ada yang sudah dapat sebelumnya, kemudian dia usulkan lagi. Jadi sebelum dia menerima beasiswa itu dia sudah dapat dana bantuan lain, kemudian dia usulkan lagi di Puslab. Sebenarnya kan tidak boleh double funding. Kemudian penerima beasiswa itu harusnya kurang lebih sama dengan 12 bulan. Kemudian pengambilan data, ini kan tidak usah ya, di luar negeri. Kemudian subkomponennya ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi ada komponennya, jadi bahan material habis pakai itu di cover untuk lab itu 50%. Bahan habis pakai, jadi ada ATK, kemudian bahan kimia, pupuk, konsumsi, hanya untuk FGD dan souvenir. Kemudian penggandaan, ini ada penggandaan naskah, proposal, skripsi, kemudian instrumen dan pembelian data. Kemudian honor uji dan sewa alat, ini ada uji material, honor validasi instrumen, itu ditanggung 30, honor perupa penari, pemain musik, kemudian proofreading. Proofreading ini khusus untuk yang LN ya, luar negeri. Kemudian sewa alat, di cover itu 30%. Kemudian lain-lain, transportasi, lain-lain ada transportasi, akomodasi, software, dan etik ya, itu 10%. Nah, di sini dijelaskan sebenarnya diuraikan semua di dalamnya. Jadi ada biaya material, itu biaya habis pakai yang digunakan seperti bahan kimia, percobaan, kertas, tinta. Dulu saya sempat komunikasikan sama Mas Nopal terkait tinta. Pada saat waktu saya pengusulan itu dia bilang tidak bisa. Tapi saya tidak tahu di panduan yang baru ini mungkin sudah bisa. Jadi nanti boleh mengusulkan. Tetapi ketika mengusulkan kertas dan tinta itu tidak boleh lagi fotokopi yang lain-lain ya. Kemudian biaya material alat yang diperlukan dalam penelitian. Itu dalam bentuk sewa alat dan bukan pembelian alat. Jadi apapun, kayak misalnya kita butuh untuk dokumentasi, kita mau beli kamera itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada alat untuk uji apa segala macam, itu tidak boleh dibeli. Jadi dia dalam masuk kategori sewa alat. Kita sewa ya. Kemudian penggandaan itu digunakan untuk proposal. Jadi ada untuk penggandaan proposal, instrumen, kuesioner, boleh ya. Nah, kemudian untuk juga pada saat kita membagikan naskah untuk tempat penelitian itu boleh juga. Dan atau mungkin kita butuh kan biasanya kita ada sebelum penelitian dulu kita ada FGD ya. Dengan pihak misalnya tempat penelitian kita di rumah sakit, siapa yang penanggung jawabnya itu boleh juga diadakan penggandaan untuk terkait berkas-berkas yang kita butuhkan pada saat melakukan FGD. Kemudian dana biaya honor. Ini juga sempat saya dilema dengan dana biaya honor ini. Jadi ada yang di sini kan tertulis ada honor validasi instrumen. Kalau kita mendalami ini validasi instrumen ini sebenarnya bisa masuk enumerator. Jadi orang yang membantu proses penelitian kita. Tapi itu pernah saya komunikasikan sempat dengan Mas Noval dan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Saya tanya di panduan itu diperbolehkan, tapi kenapa Mas Noval bilang tidak? Ternyata di bagian poin belakang sini ada loh. Honor, pengolahan data, penguji, pengisian kuesioner, peneliti dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau amannya cari yang lain, item lain yang tidak menggunakan enumerator. Apalagi menggaji yang kita ambil jadi enumerator itu misalnya kita sendiri, kita yang dapat honor atau kita yang bantu periksa misalnya didampingi oleh promotornya, kopromotornya pada saat pemeriksaan di laboratorium, itu kemudian kita menggaji promotor dan kopromotor itu tidak diperbolehkan juga ya. Kemudian ini pelaku budaya dia ada boleh tetapi dengan maksimal itu standarnya honornya itu 1,4, tapi ini saya skip saja ya. Kemudian untuk pembayaran berhubungan dengan jasa rias itu dia harus ada publish rate penyedia jasa. Jadi ada tertulis bahwa berapa dia kayak semacam daftar harganya ya. Kayak misalnya makeup atau apa, tapi kan saya skip, saya tidak membutuhkan di situ. Kemudian dana biaya transportasi. Transportasi ini kadang-kadang orang masukkan di lain-lain.
Dana lain-lain itu transportasi yang ditanggung adalah yang sifatnya kita menggunakan pesawat. PP. Tetapi kalau kita menggunakan, ada yang kemarin sempat tanyakan ke saya secara ini ya, Pia Japri, Bu, bagaimana dengan saya kalau saya membutuhkan banyak nanti transportasi untuk pada saat pergi pengambilan sampel. Saya seperti itu pun juga, saya pakai kurir, dan itu tidak bisa kalau hanya transportasi lokal. Sudah jelas di sini poin di bawahnya, transportasi lokal akomodasi tidak dibiayai. Jadi yang terbiayai itu adalah yang kita ketika pengambilan data kita pulang pergi naik pesawat. Nah, selebihnya itu menggunakan mungkin kereta, kemudian menggunakan apalagi namanya bus, ataupun kita menggunakan motor, mobil pribadi itu tidak ditanggung. Kemudian biaya pembelian software. Ini pembelian software, hati-hati juga. Mungkin ada yang beli software, tetapi pastikan bahwa software itu tidak disediakan di kampus. Bu, bagaimana kalau memang dia tidak siapkan di kampus? Apakah kita apa namanya ini? Kita melapor saja. Ini harus ada keterangan dari Prodita bahwa memang tidak ada software di situ. Kemudian biaya proofreading saya skip ya, itu karena untuk LN. Kemudian biaya transkripsi dan translasi ini digunakan khusus untuk yang metode pengumpulan datanya via dengan wawancara. Jadi dia ada kayak salinan. Kita mau apa namanya, hasil wawancara kita itu dibuat dalam bentuk salinan. Nah, itu boleh digunakan. Kemudian ini komponen biaya yang tidak ditanggung. Nah, ini yang saya perhatikan betul kemarin, karena ini otomatis kalau kita masukkan ini semua, dia tidak pasti akan ditolak apapun itu. Halo. Halo, Ibu Ira. Tidak masuk suaranya, Bu. Halo, Bu Ira. Jaringannya mungkin. Tes. Sorry, ini ada yang menelpon saya tethering pakai HP. Oh iya. Ya, kedengaran Mi? Lanjut. Iya. Oke. Jadi biaya akibat perpindahan. Jadi sebelumnya kita kan nanti dilampirkan proposal tak toh? Kalau misalnya di proposal tak itu tertera, misalnya kita lupa edit bahwa ada perubahan biayanya, kita ganti. Misalnya kita di penelitian di situ dengan bayar misalnya 1 juta. Kemudian kita di proposal tercantum. Kemudian saya pindah tempat di rumah sakit mana meneliti, kemudian ada biayanya, saya bayar lagi, itu tidak di cover loh, jadi 1 kali saja. Kemudian biaya ujian seminar, biaya ujian seminar kayak misalnya ada dibayar pada saat kita mau seminar, tidak bisa, tetapi penggandaan untuk kegiatan seminar itu boleh. Kemudian biaya publikasi jurnal tidak ya, karena kenapa mau harus dibayar lagi, karena kita akan ada tersendiri dananya itu. Biaya pengiriman barang, kurir, ya kayak saya ini contohnya, kemarin saya itu sampel ada 162, pengambilan darah, 1 sampel itu dia harus diantar one by one. Kenapa? Karena darah itu tidak boleh ketika sudah diambil dari ibu hamil, dia tidak boleh lewat dari 2 jam. Jadi ketika ada setelah diambil itu saya harus langsung antarkan ke lab Wahidin untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ini lumayan besar juga loh, saya sampai hampir 5 jutaan biayanya itu untuk kurir saja, karena perhitungan paling murah itu kalau Grab itu 30.000 paling murah, ada yang sampai 60.000 karena saya meneliti di Puskesmas Dahlia yang jauh-jauh ya dari Wahidin, itu bisa sampai hampir 60.000, tergantung lagi timingnya, karena kalau Grab kan malam waktu-waktu jam sibuk itu lebih agak naik lagi harganya dibanding kalau ini, tapi itu tidak di cover loh. Kemudian biaya transkripsi yang ini saya bilang tadi, itu kalau kita pakai tetapi dia tidak dalam bentuk metode wawancara, dia tidak, karena nanti akan disinkronkan dengan kita punya proposal. Kemudian biaya buku tidak ada karena memang sudah ada dana tersendiri untuk itu. Kemudian honor, ini honor untuk pengolahan data pada saat kita ada olah data, kemudian honor penguji itu tidak di cover. Kemudian biaya transportasi lokal ini taksi bis angkutan kota enggak. Biaya komunikasi seperti pulsa, internet,
juga tidak. Jadi kalau misalnya ada yang kasih masuk biaya datanya atau apakah itu tidak di cover memang. Mungkin sebelum saya masuk ke RAB, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya. Boleh. Ya, silahkan. Assalamualaikum, thank you. Pak Ilham, boleh langsung? Yang di offside di tekalannya. Silakan. Silakan. Dunia MC ku Bu Ira keluar lagi kodong toh. Itu jiwa-jiwa MC tadi, aduh ya Allah, yes. Tapi gentar lama sekali nih. Lanjut. Mau sekali. Tapi Pak Ilham disuruh nikah sudah Bi? Bisa Bi? Disuruh nih, tadi jangan ketawa kalau belum ya. Marah nanti Pak Ilham dilangkai. Ih kodong. Bu Ira itu. Iya, silahkan. Tadi kan kita bilang kalau kita pindah rumah sakit. Nah kalau misalkan penelitiannya lebih dari satu rumah sakit, anggaplah saya kan penelitian Sulawesi Selatan karena memang kompromotor misalkan Sulsel. Nah rumah sakit itu kan semua di daerah gitu kan, ada yang di sini, ada yang di sana dan segala macam. Nah pertanyaan pertama kan setiap masuk itu kasih masuk izin penelitian kan pasti bayar. Yes. Nah, kita bilang tadi 1 kali Ji. Nah, bagaimana dengan anggaplah saya 6 sampel rumah sakit saya ambil atau 7 sampel rumah sakit. Nah, apakah semua itu 6 pembayaran itu di cover atau 1 Ji saja yang di cover gitu yang pertama? Oke. Sip. Langsung oke. Nggak mau lagi nggak mau dulu lambungi Pak Ilham buka dulu. Oke. Langsung. Langsung nih, oke. Jadi kalau alhamdulillah itu bisa. Saya 13 tempat penelitian bisa tercover semua. Tetapi kalau mengganti pada saat pengusul, misalnya gini toh, kita sudah ujian proposal ada loh. Kemudian tiba-tiba kita tuliskan di situ misalnya setuju. Kemudian ternyata setelah kita meneliti ada 2 tempat yang tidak ada sampel tak di situ. Kemudian kita mau ganti, itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya mau 10, mau berapa, masukkan, nah itu boleh. Jadi mau 6, mau 7, saya 13, alhamdulillah tercover semua untuk biaya izin penelitiannya. Kalau biaya observasinya, masuk? Observasi apa ini Pak? Kunjungan untuk pada saat pengambilan sampel. Itu masuk kita. Data awal misalkan kan? Data awal tidak dimasuk. Data observasi enggak. Data observasi artinya kita gunakan transport untuk ke sana pengambilan data awal toh. Dan anunya juga bukan kalau observasi kan rumah sakit itu bayar lagi begitu ya. Beda lagi biaya penelitian, beda lagi biaya observasi untuk pengambilan data awal. Sebaiknya kalau saya Pak pada saat pengambilan data awal itu include-kan dengan kegiatan kita yakini menjadi mungkin bagusnya untuk meminimkan biaya, itu kita cari dulu info rumah sakit itu, tetapi jangan langsung ambil datanya, ada tidak kejadian untuk sampel seperti itu yang kita mau ambil. Karena kalau misalnya begitu kan double. Nah, kalau dia double, itu lagi yang, karena biasanya kalau terlalu banyak juga, karena begini, Ibu Ratna, saya pernah komunikasi dengan Mas Noval, ini yang berdasarkan Mas Noval ya, dia juga pun kalau melihat boleh banyak, tetapi dia dalam kategori normal biayanya. Kalau mungkin terlalu banyak juga dia akan pertanyakan, karena di biaya lain-lain itu hanya 10% Pak Ardi. Nah, kemudian kita yang perlu kita lihat lagi kan ada etik yang kita mau masukkan. Itu kan pasti akan tercover itu biaya etik. Nah, jadi kalau memang misalnya mencukupi untuk biaya, misalnya kan 10% biaya untuk yang pembayaran rumah sakit, izin penelitian, kita tambah dengan etik, itu aja yang kita cover. Nah, itu. Kalau misalnya kita ambil lagi misalnya masih kurang, atau misalnya observasi, boleh kita tambahkan juga, tetapi lihat dengan kategori harganya yang tidak artinya range-nya jauh begitu. Nah, karena dia juga pasti lihat jumlahnya apakah ini rasional atau tidak. Karena ada biasa orang kan kayak fotokopi. Fotokopi kan paling mahal itu 200 satu lembar kan. Tapi ada orang yang biasa itu dia tulis 350 satu lembar. Ah, itu yang biasa. Langsung coret. Ada juga gratis bisa dimainkan notanya. Oh iya, tapi Pak boleh nota, pengambilan nota. Tapi kalau mau menggandakan itu banyakkan di jumlahnya, jangan di kalian harganya, persatuannya. Karena itu kentara sekali kita mau. Rata-rata kan fotokopi
fotokopian itu 200 per lembar. Sekarang kalau kita mau misalnya tidak mencukupi itu dari 200 per lembar, oke tambahkan jumlahnya. Misalnya tadinya 30 lembar, naikkan 50 kali 200. Itu mendekati. Tetapi kalau kita naikkan harganya misalnya 20 kali 350, itu yang tidak rasional. Akhirnya nanti dicoret-coret. Karena pasti dia akan jajan juga rata-rata apa biaya per fotokopian per lembar itu mentok paling di harga 200 atau 250 misalnya. Nah, kalau misalnya naik sampai 500 per lembar, beda. Kecuali kita rincikan lagi fotokopi warna atau apakah itu boleh. Gitu. Ya, semoga Oke, dengar Pak. proto supaya tempat fotokopinya aman. Ya, Pak Andro bisa memahami tuh untuk ini. Yang penting fotokopi kita di sana. Bagaimana Pak Andro? Aman. Oke. Aman. Ada lagi? Ya, Bu Ira. Ya, sip. Ada lagi? Nggak ada, atau kita langsung saya share nih di RAB-ku di bagaimana Pak Ilham? Boleh Bu. Kayaknya banyak penasaran dengan Sudah banyak yang minta. Kak Ira, saya mau bertanya, Kak Ira. Iya, silakan. silakan, Siapa Bu. ini? Siapa nama? Dari FKM. Amel. Oke, boleh, silakan. Iya, baik. Kalau untuk kan saya nanti rencana disertasi mau buat aplikasi, Kak. Nah, itu kalau RAB-nya dia masuk lab atau non lab itu, Kak? Karena kan pasti nanti ada biaya pembuatan software ya. Seperti Biaya itu. untuk pembuatan software dia non lab atau lab. Ada Iya, tidak untuk Bisa saya bantu? Bu Ira bisa saya itu bantu? ada tidak iya boleh silakan kalau ada yang bisa lebih ini. Iya, kemarin kan sempat memang diskusi sama Pak Anton, kebetulan ada juga Pak Lur, ada Bu Fitri ya sama Pak Ali dan teman-teman yang lain. Saya sempat tanyakan juga terkait dengan pembuatan aplikasi itu masuknya non lab. Ya, Karena- betul. Nah, dia masuk non lab karena kalau dia dimasukkan lab itu bahkan bisa melebihi dari 100 juta kalau software. Apalagi kan software ada yang mahal, Ya, ada yang murah, betul. macam dan sifatnya itu pinjaman katanya jadi by hosting dan segala macam. Jadi intinya itu menurut Pak Anton itu dia masuk non lab kalau pembuatan aplikasi software. Ya, oke. Sudah terjawab, Midi. Oh, iya, Oke. makasih. Ya, saya bantu share. Saya coba share dulu. Saya punya RAB di. Jadi kelihatan Midi atau saya perbesar lagi? Perbesar di. Bisa diperbesar sedikit. Oke, boleh. Nah, Ya. Nah, jadi ini contoh mungkin banyak yang sudah punya karena kemarin beberapa yang japri itu saya sudah kirimkan. Jadi sebelum membuat RAB memang kan harus seperti ini. Jadi kita lengkapi dulu kita identitasnya apa, kemudian jenis penelitiannya apa, jadi nama, program studi, universitas, jurusannya apa, kemudian penelitiannya, judul penelitiannya, kemudian negaranya di mana. Kemudian ini masuk, jadi ada komponen-komponennya, ini harus sesuai ya, jadi ada poinnya, nomor, kemudian komponennya apa, volumenya, satuan, harga persatuannya, kemudian harga total hanya dalam rupiah, persen, kemudian referensi atau keterangan. Mungkin kalau yang ini dari sini sampai sini itu mungkin kita sudah paham, tapi ini referensi yang biasa. Jadi karena saya itu dulu saya punya RAB sudah selesai saya bayarkan terlebih dahulu hampir semuanya, sisa penggandaan saja untuk ujian hasil dengan disertasi dan promosi yang belum. Jadi makanya saya lebih banyak di sini terlampir nota pembelian. Terlampir nota pembelian boleh juga diganti dengan daftar harga dari penyedia jasa, boleh. Tetapi yang resmi, jangan yang artinya ada kemarin itu memang beberapa di-share sama Pak Lurah yang sebelumnya, Pak Ahmad Sultan, bahwa dia bilang, dia tulis di situ berdasarkan dari kementerian apa itu tidak. Jadi lebih baik, lebih bagusnya itu daftar harganya dari penyedia jasa. Misalnya kita untuk pembelian alat lab, contohnya kita SPOIT, kita butuh SPOIT. Kita bisa boleh masukkan daftar harganya untuk saya kan kayak saya kerjasama dengan, misalnya saya punya belanja di Auskulapius di sini. Jadi saya masukkan daftar harganya dari Auskulapius itu, tetapi yang terstempel dengan ada listnya semua, boleh dimasukkan. Itu nanti untuk lampiran nota pembelian. Itu kalau yang belum dibeli sebelumnya. Kalau yang sudah membeli itu harus pakai invoice ya, invoice atau kwitansi yang sudah terstempel juga. Kemudian
Ini yang kemarin saya. Jadi pada saat seperti yang kita ketahui itu kalau lab itu BHP itu di cover 50%. 50%. Di sini kemarin saya sempat artinya dilema ya, karena semuanya itu sebenarnya masuk di uji lab. Kalau saya tumpuk semua di uji lab, biaya inilah yang akan tidak tercover di BHP. Jadi saya pecah. Tadinya saya pemeriksaan itu ada pemeriksaan darah lengkap, retikulosit, FE serum, TIBC, ADT dengan ferritin. Jadi ada 6 pemeriksaan. Tetapi karena 6 ini semua menggunakan uji lab, kan otomatis di BHP tidak ada. Sedikit sekali ya toh, sedangkan dia di situ tercover 50%. Jadi makanya sepecah 2 ini saya jadikan dia sebagai pembelian BHP, kemudian yang 4 ini saya masukkan di dalam uji lab. Boleh seperti itu. Yang penting kita sertai dengan nota-nota pembelian alatnya atau ada buktinya bahwa di rumah sakit atau di mana kita uji lab itu ada pembuktiannya bahwa dia yang menyediakan BHP, kemudian kita membayar ke sana. Ataupun kalau misalnya kita belum membayar, itu boleh dalam bentuk daftar harga yang dia sediakan. Jadi saya pakai di sini, inilah mungkin saya tidak usah jelaskan item-itemnya ini ya, tetapi ada penjelasannya seperti itu tadi, bahwa dari 6, 2 yang saya alihkan ke bahan habis pakai, kemudian yang 4 itu saya masukkan dalam honor uji lab. Jadi bahan habis pakai itu semua alat-alat yang kita beli, kecuali yang artinya sifatnya invest, kayak misalnya bahan yang habis akan terpakai. Kalau yang alat yang sifatnya invest itu tidak boleh, kayak misalnya kita beli untuk tensi, itu tidak boleh, tidak akan di cover karena tensi itu sifatnya invest, tidak bisa artinya tidak habis dipakai dan itu dalam bentuk barang. Jadi usahakan yang seperti ini, kayak misalnya lancet, kapas alkohol, kemudian HB sahli, kemudian plester, spoil, itu kan tidak akan bisa digunakan lagi, jadi habis terpakai ya. Kemudian di sini kan tercover 50%. Untuk persentasenya di sini, ini kan ada frekuensi berapa jumlah yang kita butuhkan. Satuannya harus jelas, apakah dia pieces, apakah dia box, apakah dia botol, ya. Kemudian harga satuannya berapa, kemudian dikali dengan jumlah totalnya. Persennya ini adalah jumlahnya ini dipersenkan dengan total yang ada di sini. Sini, ya. Terbagi. Jadi misalnya di sini 140.000 per ini 74 sekian dikali 100%. Kemudian terlampir notanya ya. Untuk di biaya lab, yang kedua, the next itu adalah penggandaan. Penggandaan ini di cover adalah 10%. Di sini kita sudah bisa milah-pilah sebagian apa-apa yang kita mau lakukan. Misalnya ujian. Pertama dulu, kalau misalnya di FKM kayak Pak Ardi ada praproposal ya Pak Ardi ya, Pak Ilhamdi, jadi boleh dimasukkan itu, tidak ada masalah. Praproposal, kemudian pada saat untuk proposal, kemudian ujian hasil, seminar hasil. Jadi saya bagi item-itemnya. Yang pertama seminar proposal, apa yang ada di dalamnya. Penggandaan naskah boleh 10 lembar kali 100 itu saya pakai harga 250. Dijelaskan di sini untuk siapa itu naskahnya. Jadi ada untuk pembimbing. Ini tergantung lagi per prodi. Misalnya 10. Boleh dimasukkan untuk 3 pembimbing, kemudian 6 penguji, 1 prodi. Boleh. Kalau misalnya 10 boleh masuk misalnya 3 berapa, pembimbing berapa, penguji berapa, itu diuraikan semua. Kemudian jilid, kita jilid. Kemudian bahan presentasi ini yang slide ya, kan biasanya ada yang hadir pada saat kita ujian, itu kan dibagikan kita punya presentasi, boleh masuk untuk pembimbing, penguji, dan peserta. Penggandaan naskah laporan pengajuan, ini kan setelah ujian, itu kan pasti kita perbaiki lagi hasil masukan. Boleh itu dimasukkan juga berapa untuk 3 pembimbing, karena akan ditandatangani lagi untuk revisi setelah ujian proposal. Kemudian penggandaan naskah komisi etik boleh. Biasanya kan ada yang online, bolehlah diadakan untuk yang ini. Artinya kita pengiriman berkasnya online, bolehlah kita adakan untuk penggandaan. Kemudian penggandaan kuesioner penelitian itu boleh masukkan. Penggandaan naskah proposal untuk tempat penelitian. Nah, ini yang saya bilang, saya masukkan hanya 4 rumah sakit karena lebih sekali kalau saya masukkan sampai 13. Jadi secukupnya saja yang bisa tercover. Kemudian jilid plastik boleh masuk untuk berapa rumah sakit.
Kemudian masuk lagi ke seminar hasil. Seminar hasil kita uraikan lagi seperti itu, pengandaan naskah hasil, kemudian jilid soft cover, kemudian penggandaan bahan presentasi, laporan kemajuannya, kemudian penggandaan naskah laporannya juga boleh. Nah, diuraikan semua tetap sama untuk siapa kita menggandakan itu. Misalnya rumah sakit, tempat penelitian, berapa tempatnya, apa-apa saja sebutkan. Kemudian kalau misalnya ke pembimbing penguji, berapa pembimbing, berapa penguji. Kalau ada untuk prodi, ada perpustakaan, boleh. Tapi kan kalau baru seminar hasil belum ada perpustakaannya. Kemudian sidang tertutup, disertasi, penggandaan, kemudian subcover, bahan presentasi, uraikan juga. Dan yang terakhir itu sidang promosi. Penggandaan naskah, ini seperti ini, kemudian jilid subcover, kemudian penggandaan naskah final, kemudian jilid hardcover. Jadi hardcover itu di ending Pia, jangan kita kasih masuk di sini karena kalau di sini kan masih kita pakai soft dulu. Nah, di sini kita sudah pakai hardcover karena sudah akan dikumpul. Yang saya bilang tadi, kalau kita memang mau memainkan harga, yang kita mainkan itu jangan di sini. Karena ini akan ketahuan kalau kita terlalu tinggi, misalnya 500 kita kasih masuk atau 300 per lembar, itu akan dicoret. Jadi yang kita mainkan di situ adalah jumlahnya di sini. Di sini. Nah, kalau misalnya kita rata-rata, enggak cukup ini, setelah saya hitung-hitung enggak cukup di sini, oke. Kalau enggak cukup, berarti kita masukkan. Jangan ini yang kita rubah harga satuannya, tetapi jumlahnya di sini. Misalnya tadi 3.000 Ji, atau kita bisa boleh naikkan 3.300 kali sekian. Seperti itu, Di. Nah, kemudian untuk honor uji lab, ini yang kemarin sempat dikomunikasikan sama Pak Andro. Saya ini ada, jadikan 6 pemeriksaanku, 4 yang saya jadikan uji lab, kemudian 2 itu saya pecah untuk bahan habis pakai. Jadi ada uji parameter ferritin, FE serum, TIBC, ADT. Kalau sebenarnya kwitansinya invoice-nya saya itu di sini terdapat biayanya itu 40 juta. Tetapi karena hanya mengcover 30%, maka saya kurangi dan saya tulislah keterangannya seperti ini. Dari total sampel sebanyak 120, 58 yang memenuhi standar persentase, 30 di sini ya, 30 serta biaya pemeriksaan yang diberikan didapatkan diskon dari Rumah Sakit Wahidin sebesar khusus mahasiswa S3 kedokteran itu sebesar 30%. Invoice boleh lebih daripada total yang di sini, tetapi yang kita masukkan adalah sesuai maksimal jumlah pagu yang ditetapkan untuk di honor uji lab. Seperti itu. Jadi kayak misalnya invoice tak boleh 100 juta di sini, invoice boleh 100 juta di sini boleh. Maksudnya invoice nanti itu boleh 100 juta. Tetapi masukkan saja jumlahnya dan rincikan tadinya kan di sini saya 162 loh. Nah, saya kurangi 58 bisa tercover kali dengan jumlahnya ini. 57, 58. Supaya kalau kita ke invoice itu saya bilang intinya invoice boleh banyak, tetapi di sini kita masukkan sesuai dengan yang tercover oleh KBPI. Kemudian lain-lain. Lain-lain ini masuk di dalamnya saya sudah jelaskan tadi uraiannya apa-apa. Biaya rekomendasi izin penelitian. Boleh transport, tetapi transport yang menggunakan pesawat, penerbangan. Kalau yang lain-lain tidak di-cover. Kalau bertanya kalian bilang kenapa tidak boleh dikasih transport karena sudah include dengan biaya hidup tak sebenarnya. Itu yang pernah saya sampaikan sama Mas Noval. Mas Noval kenapa tidak boleh transport? Saya berat di transport loh karena antar sampel itu satu kali satu kurir itu minimal 30.000. Dia bilang karena sudah include sebenarnya di biaya hidup tak. Seperti itu jawabannya Mas Noval. Jadi saya sampaikan juga toh. Jadi biaya rekomendasi izin penelitian di rumah sakit itu saya tuliskan setiap melakukan praktik penelitian pada rumah sakit wajib membayarkan izin rekomendasi. Ini kenapa harus perlu ada yang kata-kata seperti begini supaya mereka paham bahwa apa tujuannya itu. Karena memang tidak ada di panduan seperti ini bahwa ada biaya izin penelitian, tetapi dimasukkan karena ini juga lumayan besar biayanya. Rekomendasi penelitian namun tidak semua bisa tercover dari total maksimal biaya lain sehingga 10%, sehingga hanya 10% yang bisa dimasukkan dalam RAB. Jadi saya di penelitianku tadinya ini kan banyak 13, tapi saya cuman bisa masukkan 4. Jadi Siti Hadijah 34 minggu kali berapa, Siti Fatimah 1 minggu kali berapa, Pertiwi 9 bulan saya di sana kali berapa. Ini boleh berbeda-beda. Ada hitungannya untuk tempat penelitian per minggu, ada 1 kali masuk praktek, bukan praktik, 1 kali penelitian, kemudian 1 bulan, ada juga per ada per minggu, per bulan, dan 1 kali penelitian. Dan yang paling pasti akan di cover itu adalah komisi etik. Masukkan Miki juga komisi etik tak.
Berapa biayanya yang kita keluarkan untuk di komisi etik. Di sini, di total keseluruhan, itu tidak boleh melebihi dari 75 meskipun Rp1. Lebih baik kurang, misalnya 74.999.000. Boleh, tetapi kalau melebihi dari 75 itu dia akan pasti surat lagi ubahi yang item-item di mana bisa kita kurangi. Seperti itu. Mau ada ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke pembuktiannya? Luar biasa, Bu Ira. Saya rasa penjelasannya Bu Ira hari ini daging semua. Yang mana dibutuhkan betul-betul. 36 orang dalam Zoom ini, 36 kayaknya alhamdulillah tercerahkan ini. Ini daging semua ini yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak Bu Ira. Siap. Ardi, ada lagi. Ardi semangat sekali nih Bu Ira. Iya, kayaknya memang dia paling semangat. Mau kan aja ngopi itu tapi sibuk Ibela. Ini itu fasilitasi tanda tangan. Oke. Silakan. Nunggu kapurung kayaknya. Kapurung mesin. Boleh. Tunggu pencairan tunggu pencairan. Yes, kapan Bu Ira? Yes. Kan tadi kita itu bagi berdasarkan kayak proposal, hasil, tutup, yang selesai. Nah, di fakultas kami itu Bu Ira kalau tidak salah 7 atau 8 kali uji. I know. Ya kan, dan banyak tetap bengeknya gitu. Apakah itu semua di cover mulai dari, maksudnya ini mungkin salah satunya satu-satunya fakultas S3 di Unhas yang banyak sekali ujiannya kodong toh. Betul. Apa itu, Bu? Kesehatan masyarakat S3 tahu memang dia ada praproposal, prahasil ya, begitu ya. Literatur review, itu mulai dari literatur review, praproposal, proposal, prahasil, dan bla 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 lah. Pokoknya 7 atau 8 kali ujian kalau enggak salah itu kalau di betul. Curhat di Ardi. PA-nya Pak Cali toh. Tahu siapa itu tahu kasihan PA aku. Orang yang beriman tahu itu PA aku kasihan. Iya. Wira, apakah di cover semua juga atau bagaimana? Atau yang 4 ini 4 besar itemnya Kalau untuk di cover selama kita mengeluarkan memang dana pada saat pasti ya mengeluarkan dana kayak untuk penggandaan apa segala macam boleh dimasukkan, tetapi intinya Pak yang perlu kita tahu tidak boleh melebihi dari 10%. Kalau misalnya kita masukkan hanya seminar hasil, tutup disertasi, promosi disertasi, itu kita masukkan sudah sampai 10%, yang lain-lain proposal enggak bisa loh. Gitu. Gugur yang lain. Iya, gugur yang lain. Karena apa? Yang paling memungkinkan besar akan di cover itu adalah poin ini. Proposal, seminar hasil, tutup, dan promosi. Kalau misalnya ini sudah mencukupi loh 10%, dari jumlah dan misalnya dari jumlah pagu itu tidak usah nilai kita masukkan yang lain, tutup mata Miki untuk itu seperti itu karena ini pasti akan di cover. Nah kalau yang lain-lain kalau kecuali pun ini yang kita adakan ini kemudian masih kurang, tambahkan ke item yang lain kayak proposal apalah dan sebagainya boleh. Tapi saya rasa ini pun saja tidak mencukupi. Toh pasti seminar proposal hasil itu melebihi. Saya lebih dari 75 juta, 7.500.000. Kenapa? Karena tidak dihitung makan-makannya di situ loh. Parcel-parcelnya tidak dihitung. Toh? Nah, itu pasti sudah akan masuk. Jadi kalau saya mending ke poin ini, ketika poin ini sudah mencukupi 10%, lebih baik yang lain gugurkan. Gugurkan niat tak. Jauh-jauh sebelumnya. Saya saja Ki. Iya, saya saja Ki. Oke. Oke. Jadi kira-kira intinya kita harus bermain panduan dengan berapa persentasenya semua. Iya, betul. Ada mungkin silahkan teman-teman. Ibu Fitri mungkin. Mengerti semua Mika Bang. Apa itu kodong karena waktu itu Oh iya tahu Adi. Wait, enggak lama jila ini nanti toh. Enggak lama lah toh. Kita masuk nih barangkali ke ini di pembuktian. Itu yang pembuktian yang biasa, berat atau bagaimana? Bu, sedikit. Ada ya, silakan. Oke. Ini kan kita
mengusulkan RAB ini setelah proposal. Yes. Ini untuk pendanaan yang seminar hasil, sidang tutup, kan belum dijalani ceritanya. Iya. Nah, bagaimana itu? Oke. Bagus ya. Jadi ceritanya gini, pada saat membuat saya kan di sini belum ini toh poinku yang ini disertasi, promosi disertasi dan ini. Ini saya masukkan, kan lihat ke di sini. Saya di sini 100 lembar loh untuk naskah proposal. Kira-kira berapa kita naikkan untuk masuk ke hasil tak? Sini saya kasih naik seminar hasil 200 lembar. Kemudian sidang tertutup naik 300. Kemudian promosi naik 300. Karena kalau dari disertasi dengan promosi itu enggak jauh pasti. Karena kan hampir sama toh. Jadi naikkan saja jumlah range-nya begitu. Yang penting rasional. Jangan juga di sini kita proposal 100 baru kemudian di sini 1000 pasti langsung masuk. Iya, betul. Oh, jadi kita bagi memang buat misalnya pada saat proposal 100 memang naskah. Ini kan sudah ketahuan naskah pada saat karena sudah bikin proposal toh. Naikkan mungkin 100 untuk di seminar hasil. Kemudian di sidang tertutup 300. Kemudian nanti promosi kan tidak banyak dibutuhkan, berarti kasih sama misalnya jumlahnya. Tapi kalau kita di sini 100 langsung tiba-tiba di sini naik 1000, pasti akan dipertanyakan juga apa gitu kita bikin. Pasti juga akan merunut lagi ke proposal tak. Bagaimana ini? Itu bikin lama karena dia akan periksa lagi apa yang lagi kita sampai 1000 outputnya di hasil. Apakah dia memang menjabarkan apa kan itu kan prosesnya lama. Jadi yang rasional ketika mau menaikkan boleh menaikkan. Saya bilang saya juga murni tidak semuanya ini bahwa murni sesuai dengan pengeluaranku. Ada yang saya up, tapi ada juga yang saya kurangi. Kan ceritanya artinya ini jika itu berimbang tetapi dalam konteks rasional normal, tidak yang artinya langsung plug. Itu yang kan biasa jadi pertanyaan. Kalau terlalu jauh gitu range-nya. Baik. Oke. Bertanya Bu. Silakan. Dari sekian 74 juta lebih yang kita masukkan di RAB, yang disetujui berapa? Belum ada. Belum pencairan. Tetapi saya Pak, pada saat setelah saya koordinasi dengan teman-teman yang pengusulan RAB, itu mereka ada catatan perbaikannya. Saya setelah konfirmasi dengan Mas Noval, Mas, bagaimana saya punya RAB? Apakah ada perbaikan? Saya perbaiki memang nih supaya saya juga bisa. Karena kan kita ini sudah warning Pak toh semester 7 loh. Bilang aman Bu saat ini, tidak ada perbaikannya. Itu yang saya meyakini karena memang harapanku besar itu pencairannya maksimal Pak. Karena biaya penelitianku itu 150 juta, 2 kali lipat dari biaya ini. Jadi alhamdulillah tidak ada perbaikan. Dan sekarang kalau masih kita lihat status dengan teman-teman yang mengusulkan itu pada bulan November 2022 lalu, itu masih status verifikasi memang. Tapi mudah-mudahan statusnya nanti berubah menjadi submit dan tidak ada chatper. Karena kayaknya kalau untuk mau chatper pasti dari jauh-jauh hari Mas Noval sudah konfirmasi ke saya bahwa akan ada perbaikannya ini Bu Ira. Tapi dia bilang saya sampai follow up 3 kali Mas, bagaimana dengan RAB kok ada karena saya tanya dengan teman-teman yang lain kayak Putra, kayak Rizal, adakah perbaikan? Pak Armin, Aryadi itu dia bilang, ini saya sudah perbaiki nih Bu. Kok saya enggak ada? Saya tanya sama Mas Noval lagi, Mas Noval ada perbaikannya? Aman Bu. Jadi mudah-mudahan sih Pak, harapanku besar itu tidak ada chatper dan bisa cair keseluruhan. Iya. Full 74 juta lebih ke Mas Kian. Iya, kurang sedikit 75 juta Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu bertanya Bu, masih hal yang sama? Boleh, ya. Dari yang 74 itu yang di-approve oleh BPI, kira-kira ada enggak informasi pencairannya itu apakah misalnya 30-70 atau langsung total sekian yang di-approve? Oke. Kalau untuk pencairan langsung kayak Pak Lurah kemarin kan yang sudah pencairan itu ada juga beberapa, tetapi mereka tidak maksimal karena ada biaya, maksudnya ada yang tidak di ACC, tidak ada perbaikan, ada chatpernya. Jadi kalau pencairan langsung total semua tidak ada di 30-40. Kan kita sudah proposal itu menandakan bahwa kita akan masuk ke ranah penelitian dan kita membutuhkan biaya itu. Jadi tidak ada jika misalnya 30% dulu kemudian 70% dulu, tidak ada. Langsung pencairan klop berapa dana yang kita usulkan selama itu disertai dengan bukti yang akurat,
atau tidak mengada-ngada, itu langsung pencairan dengan total jumlah. Kalaupun tidak, maksudnya masih ada yang perlu diperbaiki, cat per dulu, kemudian total berapa yang kita usulkan itulah yang cair. Oke, itu Pak. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Ya. Saya ini kan baru join Bu, semoga belum ada pertanyaan sebelumnya. Saya penelitian non-lab Bu, non-lab. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab ya, karena saya tidak fokusin ke situ sih. Ya, enggak apa-apa, sharing-sharing aja. Ini kan penelitian saya Bu, mengambil sampel dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Yep. Dan jumlah responden saya itu 100 orang Bu. Betul. Dan dari berbagai daerah. Nah, ini yang menjadi permasalahannya ialah biaya terbesarnya itu ada pada transportasi. Iya betul Yes. Bu. Transportasinya pun saya tidak bisa menggunakan bis. Iya. Nah, itu bagaimana itu Bu? Minimal saya menggunakan motor lah untuk keliling karena titik-titiknya itu berbeda-beda Bu. Itu yang masalah. Tapi Pak, saya mau konfirmasi dulu. Saya panggil adik barangkali saya di. Tapi Dek, saya mau konfirmasi dulu untuk lokasi tadi mana-mana saja. Ada di Sidrap, Sopeng, Enrekang, Goa. Oh, berarti dia masih dalam kota, masih dalam ruang lingkup Sulawesi. Iya. Apapun dalam bentuk transportasi lokal itu tidak bisa di-cover. Maaf, tidak bisa tercover. Jadi kita harus cari celahnya di mana bisa kita mencukupi biaya itu. Tadi saya bilang kalau untuk biaya lain itu kita bisa mainkan dengan izin penelitian. Misalnya kita meneliti di mana Ki? Coba kira-kira meneliti di Enrekang itu di apa? Maksudnya tempat penelitian tak di Enrekang apa? Di mana? Sebenarnya ini tempat penelitiannya di perusahaan Bu, tapi perusahaan yang arahkan saya ke beberapa daerah di mitra-mitranya begitu Bu. Mitra-mitranya. Oke. Terus kemudian di mitranya itu ada tidak dalam bentuk kayak misalnya kantor atau apakah gitu? Di sana. Semacam peternak sih Bu, kan dia tersebar begitu tempatnya. Bisa kita kali dengan kayak misalnya biaya pada saat kita di sana untuk meneliti di situ toh. Jadi ada biaya yang dibebankan kepada peneliti. Seperti kayak saya izin penelitian ada, tapi kan tidak mungkin tertuang seperti itu. Jadi biaya mungkin selama kita berproses meneliti di dalam kayak misalnya biaya rekomendasi atau apakah untuk masuk ke situ. Itu kita bisa ganti dengan seperti itu. Karena tidak dibenarkan apapun bentuknya kalau transportasi lokal tidak dibenarkan. Itu sudah di-cut off sama Mas Novel kemarin. Kan lebih juga Mas, tidak bisa kayak ini, tidak bisa kayak ini. Bilang Mas Novel tidak bisa Bu, kecuali kita naik pesawat baru bisa di-cover. Ini berat di kurir loh, 5 juta biaya aku di kurir. Dan itu tidak bisa mungkin bisa seperti itu. Jadi kita bikin invoice yang dikeluarkan oleh misalnya ada kantor atau apakah yang bisa menguraikan bahwa kita meneliti di situ, mengambil data di situ, kita membayar izin masuknya begitu. Boleh itu kita gantikan seperti itu. Tapi kalau mau nanti sharing-sharing contohnya, ada saya punya. Nanti toh kita japri, kita sharing contohnya seperti apa. Karena nota-nota itu sewajarnya tidak bisa untuk terpublish luas sekali ya, karena menjaga juga privasinya orang. Alwi? Iya. Gitu deh. Kalau saya sarankan, kalau transport tidak bakalan bisa kita tercover. Biarpun kita maksudnya selama kita tidak menggunakan pesawat itu tidak akan bisa tercover. Jelas di panduan. Terus selanjutnya ke biaya penginapan. Kan rencana ini saya menginapnya itu di mes perusahaan. Itu kan bisa dibilang bakalan ya tidak adalah saya bayar untuk penginapan. Bagaimana dengan itu Kak? Boleh kasih masuk. Tunggu dulu. Di biaya itu kan kemarin kayaknya ada contohnya Pak Lurah loh yang biaya itu. Tapi dia bukan peneliti, tapi dia honor apa ya kemarin itu saya cek. Tidak bisa untuk di cover untuk yang peneliti deh, tidak bisa dia.
Jadi kita itu apapun pengeluaran tak yang selaku untuk peneliti, untuk kepentingan peneliti itu tidak bisa tidak ditolerir juga. Ada kemarin saya lihat itu di Pak Lurah yang dulu ya. Saya coba cari dulu punyanya, pernah dia kirimkan, Kak, itu bisa tetapi orang lain tercover, tapi kalau untuk dirinya sendiri itu enggak. Saya lihat di sini, sorry. Ini di lain-lain, tapi akomodasi tukang ada, tapi kalau untuk penelitinya enggak ada. Jadi pernah itu saya sharing sama Pak Lurah, dia kasih masuk di dia lain-lain dia kasih masuk, tetapi akomodasinya tukang. Itu dia memang menggunakan pesawat, bisa dihitung. Dengan nginapnya bisa, tetapi bukan peneliti. Jadi kalau peneliti yang nginap di situ, kemudian kita masukkan datanya, tidak bisa di cover. Oh ya, kalau kan peneliti. Halo. Halo. Hilang suaranya, Bu, hilang. Oh, hilang. Iya. Oke, ada yang lain mau bertanya? Atau kita lanjut nih ke nota dulu, Di. Kalau sambil menunggu mungkin pertanyaan yang lain. Iya, Bu. Nah, boleh. Boleh. Silakan. Iya. Terus ya. Iya itu, Mi. Tunggu dulu, saya cek dulu ini. Pom pengajuan. Oke. Tershare, Mi, ini pom pengajuannya? Ada, Bu. Oke, ya. Pom pengajuan. Jadi gini, pada saat mengajukan kan kita uraikan seperti biasa di Monep. Jadi kita masuk di fund request, kemudian kita uraikan apa tujuannya, bantuan disertasi penelitian, kita butuhkan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian nomor rekeningnya, kemudian kita download untuk template-nya pengisiannya itu. Jadi diambil dananya, kemudian kita lengkapi. Nah, pertama itu form pengajuan, jadi tulis nama, kemudian nomor rekening, kampus, universitas, kemudian negara, dan jumlah dananya wajib ditulis laboratorium dengan jumlah total yang kita usulkan sesuai dengan RAB. Kemudian yang dilampirkan itu kartu mahasiswa. Tadi sempat Pak Andro bilang dia tidak lampirkan, Ji, karena memang ini opsional, Ji. Kalau saya sih untuk supaya dilengkapkan selengkap-lengkapnya itu saya rasa tidak merugikan, Ji, buat kita, toh. Kemudian LOA yang saya sampaikan memang ke LOA yang begini, yang dikasih sama Pak Hussein. Kalau kita LOA yang SK penerimaan itu yang banyak, Ki, dalam semua tercantum nama-namanya yang terima perangkatan itu pasti dia suruh Ki ganti. Jadi dia LOA yang individual, bukan SK penerimaan. Kemudian surat pernyataan promotor. Surat pernyataan ini kita buat, kemudian kita tanda tangan di promotor bahwa biaya penelitian kita ini tidak ditanggung oleh kampus sebelumnya. Kan ada PDP internal, pengusulan hibah disertasi. Nah, itu kita harus pastikan bahwa kita tidak dapat biaya itu untuk menghindari terjadinya yang namanya double funding, toh. Kemudian surat keterangan biaya sendiri. Jadi betul bahwa jadi ini kita minta di program studi ya, di prodi, namanya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa program doktor, kemudian yang menggunakan biaya sendiri dan tidak mendapatkan bantuan biaya dari Fakultas Kedokteran. Jadi ini ini tadi surat pernyataan tentang judul penelitian, mengajukan RAB penelitian. Kalau ini surat pernyataan dari prodi bahwa kita tidak dibiayai atau mendapatkan bantuan hibah disertasi atau PDP internalnya Unhas gitu. Nah, kemudian disusul dengan setelah itu baru kita masuk ke lampiran RAB-nya. Nah, masukkan ini RAB-nya. Jadi sebelumnya tadi ini nah, di bawahnya ini kita masukkan RAB, tetapi semua satu file ya. Saya pecah-pecah kemarin karena memang agak terhambur, Ki. Tapi nanti pada saat diusulkan digabung, jangan dipisah-pisah karena satu kali penguploadan. Nah, pertama itu form pengajuan. Saya ulangi lagi, ada kartu mahasiswa, LOA, kemudian surat pernyataan dan surat keterangan biaya sendiri. Disusul RAB
RAB juga ini harus ditandatangani ya. Sini ada mahasiswa dengan promotor. Nah, ya, jadi setelah kita buat tanda tangan sama promotor. Kemudian, ini lampiran nota. Lampiran nota itu diuraikan semua berdasarkan susunannya. Jadi pertama kan bahan habis pakai. Masukkan ke semua nota yang bahan habis pakai. Cantumkan ke 1, 2, 3, 4, berapa semua yang bahan habis pakai kita gunakan. Kemudian, ini bahan habis pakai yang saya pakai dari Wahidin. Yang ini yang saya bilang tadi. Tadinya ini uji lab, tetapi saya pecah menjadi bahan habis pakai. Karena kalau saya tumpuk semua di uji lab, itu tidak akan melebihi. Sedangkan di bahan habis pakai itu tidak mencukupi. Kemudian, ini biaya penggandaan. Bu, apakah semua memasukkan padahal belum pikir ujian seminar hasil? Tidak usah, yang proposal aja dulu yang ada. Seminar hasil, disertasi, jangan dimasukkan. Kemudian, invoice biaya ujian lab. Uji lab, ini dimasukkan semua. Nah, jadi saya sudah, ini kalau misalnya kita, Bu, saya belum pokok meneliti, belum saya bayar, tidak bisa di dalam invoice, daftar harga yang ditetapkan oleh rumah sakit atau tempat tak melakukan uji lab, itu boleh. Tetapi daftar harga itu distempel dan ditandatangani oleh yang bertanggung jawab terhadap harga itu. Jadi jangan hanya kasih saja daftar harga, tetapi daftar harganya yang tertulis begitu saya tertera, tapi tidak ada pertanggungjawaban siapa yang mengakui harga tersebut. Kayak misalnya Rumah Sakit Wahidin, dia harus jelaskan bahwa misalnya untuk pemeriksaan ini yang bertanda tangan penanggung jawab lab, misalnya hematologi. Nah, dia yang harganya tertera di situ, kemudian dia bertanda tangan dan distempel loh. Jadi jangan pernah lampirkan tidak ada. Lihat, saya punya nota semua itu ada stempelnya dan tanda tangannya. Kalau kayak begini kan enggak. Ini nota bayar. Nah, ini souvenir, saya masukkan souvenir juga itu di bahan habis pakai. Nah, karena memang kalau kita ambil sampel kan ada souvenir kita kasih sama sampel, tak boleh. Nah, tetapi harganya yang normal-normal. Ini kan saya kasih waktu saya kasih handuk untuk ke ibu yang bersalin kan, itu saya kasih handuk dengan harganya itu 24.900 dikali dengan 162 sampel. Jadi jangan juga yang harganya misalnya 150.000 besar sekali loh. Jadi kita yang normal saja. Kalau mau rujukan harga, souvenir yang kita gunakan pakai Shopee. Itu kan biasanya itu saya lihat ada yang pakai Shopee dia. Jadi dia screenshot Shopee itu bahwa harganya sekian boleh. Kalau yang sebelum dibeli, kalau saya kan invoice karena sudah beli. Tapi kalau misalnya sebelum kita mau beli, kita mau rencana kasih punya kita punya responden itu kita mau kasih souvenir apa, itu kita ini screenshot di Shopee boleh, bilang misalnya. Tetapi nanti pada saat saya tidak tahu apakah memang nanti ada laporan pertanggungjawaban di toko itu loh yang kita beli, gitu. Kemudian ini biaya, ini kan biaya uji labnya. Kemudian biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini saya masukkan nih rekomendasi izin penelitian Hadijah, Siti Fatima, kemudian RS Pertiwi, Masita, klinik, kemudian terakhir komisi etik itu. Saya juga bukan hanya sampai di batas di situ RAB. Setelah kita ada di RAB, RAB saya lampirkan lagi. Setelahnya itu adalah proposal. Jadi harus masuk proposal tadi. Kalau kita tidak ada pasti disuruh nanti. Jadi setelah tadi lampiran nota-nota, masukkan semua proposal tak, dan proposal itu harus ditandatangani revisi oleh pembimbing. Penguji, promotor dan promotor dan ketua prodi. Jadi jangan sampul saya kemudian langsung isinya proposal, harus ada ini. Tanda tangan pengesahan ataupun revisi boleh. Dan yang terakhir untuk memastikan karena bahwa saya itu betul-betul yang saya ambil sampel sebanyak 162, saya masukkan master tabelku. Ini karena kan saya sudah meneliti ceritanya toh, sudah saya selesaikan semua. Tetapi kalau misalnya yang belum, itu cukup di proposal karena di proposal sudah tertera semua berapa rencana sampel yang kita mau ambil. Tapi karena saya ini sudah selesai meneliti dan saya sudah lakukan pembayaran, sisa mengganti saja reimburse, itu saya lampirkan semua sampel saya, dan inilah bukti pemeriksaannya semua ada tertera di dalam hasilnya. Kayak gini toh jenis anemianya, kemudian masuk di pemeriksaan labnya dan sebagainya. Ini ada semua. Ini
Nah, ini kan tertera tadi retikulosit, ini yang masuk BHP, retikulosit dengan HB. Kemudian ini peritin TIBC FE serum dengan ADT-nya yang terlampir, ini ADT-nya itu yang dilakukan pemeriksaan. Jadi ada hasil outputnya seperti itu. Sebenarnya paling enak kalau sudah meneliti, tetapi resikonya bayar dulu. Artinya sudah selesai. Tapi kalau misalnya mau sambil selesai proposal langsung kan boleh juga. Tetapi memang daftar harganya yang resmi. Yang abal-abal. Karena satu kali dapat celata orang BPI, nah ikuti terus itu. Ada seperti begitu. Ada seperti begitu teman Awardi juga, tapi tidak usah saya sebutkan namanya karena dia memasukkan daftar harga yang tidak jelas, tidak akurat, akhirnya ditelusuri dan berkali-kali harus merubah dia punya RAB. Nah, itu yang bikin pusing kalau seperti itu karena satu kali celata dapat, nah itu yang ini. Jadi iya, sebelum membuat pikirkan matang-matang. Saya saja bikin ini RAB ku lama karena selalu kayak itu tanya Pak Lurah yang sebelumnya. Kapan begitu mengusulkan RAB? Saya bilang betul-betul fix P dan celahnya meminimalkan celah yang bisa dipertanyakan sama orang BPI seperti itu kan? Tapi ada yang ditanyakan? Iya Bapak Ibu. Pak Ilham sholat dulu Bu, izin tadi. Oh iya, nggak masalah. Iya. Bapak Ibu silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mau bertanya Bu Ira dengan Indri, Bu Ira. Iya, silakan Ibu Indri. Iya. Tadi mengenai akomodasi, disampaikan bahwa akomodasi untuk penelitinya itu tidak bisa diklaim. Iya. Sedangkan untuk kalau misalkan surveyornya bisa ya. Boleh. Iya. Surveyornya orang itu bisa diakomodasi. Tapi tunggu dulu, surveyor itu siapa? Penguji promotor? Bukan, mahasiswa S1 misalkan. Oh boleh, tapi kalau untuk penguji promotor peneliti enggak bisa. No. Mahasiswa S1 yang kita kan untuk peneliti. Boleh. Terus kalau untuk transportnya surveyor bisa tidak? Tunggu dulu, ini dari mana ke mana ini dia datangi surveyor? Dari Makassar ke Bulukumba misalkan. Enggak di cover Bu, enggak bisa. Iya, karena transfer lokal dan akomodasinya lokal. Jadi sebisa mungkin untuk PP. Kalau yang ditanggung itu ketika kita transportasi, kita menggunakan pesawat dan membutuhkan akomodasi itu. Nah, jadi kalau surveyor tak ada honornya, boleh, tetapi kalau misalnya untuk yang transportasinya dia lokal dengan kemudian dia bermalam atau akomodasinya hotelnya apa segala macam itu tidak bisa di-cover. Oh, akomodasinya tidak bisa juga? Tidak bisa. Karena dia dia hanya lokal gitu. Iya, bukan kalau misalkan seperti kita ya untuk penelitian yang survei-survei begitu besar itu. Iya memang, saya pun seperti begitu juga Bu. Jadi itu sudah pernah sebelumnya saya komunikasikan juga dengan Mas Nopal dan dia tidak mentolerir kecuali naik pesawat gitu loh. Itu selalu jawabannya. Kecuali naik pesawat Bu Ira bisa, tapi kalau tidak naik pesawat tidak bisa. Gitu. Malah lebih yang lain-lain, yang lain-lain yang bisa memungkinkan. Tadi Bu Ira sampaikan bahwa bisa dimasukkan nilai misalkan untuk izin-izin seperti itu. Iya, boleh. Malah itu sebenarnya kalau menurut saya itu tidak masuk akal mungkin ya, karena kan sekarang kalau minta izin-izin seperti itu pemerintah tidak boleh mengambil retribusi, kan apalagi untuk tujuan penelitian tidak ada sebenarnya. Iya. Malah yang seperti transportasi, akomodasi. Iya, itulah. Itu sebenarnya Bu. Artinya kalau secara kita mau berpikir kebutuhannya peneliti itu kan sebenarnya tidak boleh sebenarnya dibatasi karena banyak item-item yang sebenarnya besar bagi peneliti itu tetapi tidak bisa di-cover oleh BPI. Tetapi kalau berdasarkan panduan yang ada itu tetap kita merunut ke situ. Karena kalau kita mau ambil dengan itu, saya bahkan juga sempat itu, saya ingat sekali dengan Mas Nopal, Mas kurirku itu banyak sekali saya bayar sama Mas Nopal, tidak bisa Bu, kita merunut kepada panduan. Jadi
mungkin di sini kita tidak bisa mencari pembenaran sendiri. Jadi mengikuti saja rule yang ada, toh? Mengikuti rule yang ada. Nah, jadi kalau dibilang transport, tapi begini Bu, kalau saya mungkin nanti bisa dijembatani sama Pak Lurah untuk dikomunikasikan juga dengan Mas Nopal terlebih dahulu sebelum mengusulkan. Karena takutnya setelah saya sampaikan Ki, ketika mengusulkan kemudian ada biaya yang misalnya tidak di-cover, kemudian kita mau mengganti dengan biaya lain, itu tidak bisa. Kayak misalnya tadi toh transport, kita usulkan transport lokal, kita coba-coba loh, karena coba mi usulkan, atau biaya surveyornya, coba mi lah usulkan, misalnya 1.500.000. Terus tiba-tiba ternyata setelah ada penyampaian Catper itu tidak bisa, dicoret itu. Kemudian kita mau ganti dengan yang lain, itu tidak bisa Bu. Jadi tidak ada nilainya di situ. Jadi makanya, ya gitu. Itu. Kalau saya yang model seperti ini lebih bagus mungkin untuk RAB-nya itu seperti lamsam saja. Kalau misalkan memang mau tak begitu Bu, mau tak lamsam, mau tak. Karena memang artinya berdasarkan kebutuhan toh tidak ada lagi yang kayak mengusulkan apa. Saya potong di sini ya lamsam Bu ya, mohon maaf. Iya. Jadi informasi dari Pak Anton sebenarnya lamsam itu bisa jadi tidak ada. Jadi berdasarkan isu itu, karena kenapa? Lamsam itu cenderung akan bermasalah. Kenapa? Di mana masalahnya itu? Kata Pak Ilham kemarin itu bahwa kalau misalnya teman-teman sudah mengajukan sesuatu dalam bentuk lamsam dan di belakangnya di akhirnya itu ditemui ada yang tidak sesuai. Iya, pengembalian ya. Itu akan bermasalah, lebih bersifatnya status hukum gitu. Jadi tidak apa-apa di awal kita di chapter saja sesuai dengan boleh. Boleh diajukan seperti itu. Iya, betul. Iya. Yang Pak Anton. Iya, memang dilema kini RAB. Serius, saya pun bikin itu sampai dua periode lewat Kak. Karena saya bingung. Besar di sini dan di sini tidak ada tercover, rugi kilo. Kalau di lain-lain itu tidak bisa dapat maksimal di situ 7.500.000, sedangkan besar di biaya yang uji labnya gitu. Memang sebenarnya seperti itu. Saya pun merasakan seperti begitu yang Ibu tanyakan tadi siapa itu. Seperti itu, tetapi kita mengikuti rule-nya. Saya pun ada juga teman pernah, tapi itu saya bilang karena kami sharing-sharing selalu angkatan 2021 mengusulkan seperti itu. Dia coba-coba, saya masukkan misalnya dulu deh. Nanti kan ada info kalau misalnya diperbaiki. Ternyata setelah dimasukkan dicoret, dia tidak bisa mengganti yang lain yang kira-kira bisa masuk di situ. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada keraguan-raguan tak dalam memasukkan item di lain-lain itu boleh perpanjangan tangan ke Pak Lurah lagi. Pak Lurah nanti tanyakan kira-kira kalau misalnya karena dia atau ngetik mungkin nanti sisa diteruskan sama kita chat misalnya Japri. Pak Lur nanti teruskan ke Mas Nopal. Seperti ini, apakah boleh? Karena memang saya berat karena saya penelitian surveyor, bisakah tidak di-cover? Pernah itu Mas Nopal bilang tulis urgensinya saja, apapun kepentingannya, tetapi ujung-ujungnya enggak di ini juga. Tetapi boleh dicoba dulu sounding di sana di Mas Nopal. Kalau memang dia ada harapan untuk bilang masukkan, berarti kita masukkan misalnya. Bu Ira, Abe. Yeah. Tadi kan terkait masih hot news ini ya terkait dengan transportasi akomodasi. Iya. Kalau di Pak Agung memang dibilang kalau lokal tidak di cover, yang penting naik pesawat. Berarti saya nanti naik pesawat maka ke Bone, ke Buah. Boleh. Naik pesawat pergi ke Bone, boleh. Ke Mamuju. Wirato kan di lokal berarti dari kendaraan toh, apakah itu bisa mencakup uang sewa mobil dan lain-lain atau pokoknya uang bensin tidak di-cover semua yang begitu. Karena pernah saya tanyakan sama Mas Noval poin itu Mas Noval bilang itu sudah tercover dengan biaya hidup tak kalau transport lokal. Kecuali kita naik pesawat. Pernah malahan dia bilang kereta, tapi jauh-jauh kereta kan dari sini Maros di sampai Baru, ndak ada nih.
Tapi enggak tahu lah, saya enggak pernah mengusulkan itu. Jadi maksudnya boleh ditanyakan dulu urgensinya ke Mas Naufal apakah memungkinkan untuk tapi kalau memang kita ada pesawat, dan ingat pesawat yang jangan sampai kita menggunakan pesawat baru kita tidak scan boarding pass-nya. Akan ini kalau cuma pembelian tiket saja daftar harga tidak, tapi harus dilengkapi dengan boarding pass. Sama dengan seminar internasional. Kalau tidak ada boarding pass-nya tolak. Nah, pengalaman mah itu kalau seminar. Sip. Udah tahu ya. Terus anyway, Bu Ira, tapi kan misalnya terhitung lokal, tapi naik pesawat itu enggak apa-apa, Ji. Transport kan dibilang penerbangan. Coba kita kembali merunut ke panduannya tadi. Apakah lokal ya untuk wilayahnya? Kalau saya mungkin bagusnya sounding dulu di Mas Naufal kalau itu karena kalau yang saya lihat buku panduan di sini transportasi lokal antara lain taksi bis angkutan. Nah itu dia lokal tapi ada pilihannya taksi bis angkutan lokal. Jadi kalau misalnya dia lokal tetapi dia pesawat boleh. Toh, di sini kan transportasi lokal tetapi taksi bis angkutan kota tidak akan di-cover. Ini sudah jelas komponen yang tidak ditanggung. Berarti akomodasi juga include ya di. Iya, enggak. Kalau peneliti tidak. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan tadi sampaikan Ibu surveyor boleh, tetapi surveyornya itu didatangkan naik pesawat. Jadi kalau misalnya dari Makassar ke Bonet tapi orang lain kita suruh Pardi cover gitu. Peneliti enggak bisa ini naik pesawat. Oh enggak, peneliti, promotor, penguji, no. Tidak bisa sama sekali dikasih honor dalam bentuk apapun, Rp1 pun tidak dapat. Pertanyaan selanjutnya Bu Ra, ini setelah RAB ada ke LPJ-nya dilapor. Itu yang mau juga aku tanyakan nanti Pak Duta sampaikan sepertinya ada loh. Ada karena LPDP itu temanku yang LPDP mereka ke Jakarta kemarin LPJ. LPDP. Jadi kita mungkin nanti merunut ke sana juga. Sepertinya mending lamsem kalau begitu berarti LPJ kan saja daripada sisa 2 kali. Nah, tidak bisa lamsem bagaimana ceritanya? Aduh. Oke nih. Pak Ilham izin sholat dulu Bapak Ibu. Oh iya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ya, terima kasih Pak Ibu Indri dan Pak Ardi atas pertanyaan. Selanjutnya siapa tahu masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi Bu. Ya boleh. Kita sharing-sharing. Ya. Di sini menyatakan biaya transportasi lokal antara lain taksi, bus, angkutan kota. Artinya ini biaya sewa semua. Moda darat tapi sewa. Nah, bagaimana kalau moda pribadi? Maksudnya moda sewa bagaimana? Ini kan taksi. Enggak bisa juga, Bu. Enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Kalau kita mau kendaraan pribadi tapi kita pakai bus, enggak pernah perasaan ditanyakan sama Ibu Sri Astuti itu kalau saya tidak salah, ketemu dengan Mas Naufal. Dia juga kan gitu. Dia survei. Terus dia bilang kalau saya pakai kendaraan pribadi terus saya beli bensin, nota bensin enggak di-cover. Gitu. Ya. Memang ribet itu di lain-lain loh, terputar-putar kepala tapi pikir apa yang mau dikasih masuk di situ. Sayang loh 7.500.000 itu loss, sedangkan yang di lain itu kita bengkak gitu. Memang sih. Ya, makasih Bira. Sama-sama Bu. Ya, makasih Bu Ira. Sangat bermanfaat ini hari sharingnya. Baik, terima kasih. Karena kan saya ini penelitian di rencana di Banjarmasin. Yes. Nah, kan tiket pesawat yang ditanggung BPI itu kan one around saja. Iya. Jadi bagaimana mengenai kayak akomodasi penginapan saya di sana, kan tidak mungkin saya bolak-balik kan Banjarmasin, jadi paling saya tinggal sebulan, 2 bulan atau 3 bulan. Bagaimana akomodasinya di sana mengenai misalnya sewa penginapan, apakah masuk dalam include itu lain-lain atau bagaimana Bu? Akomodasi. Kalau untuk kita lain-lain transporta yang pakai pesawat, ya itu boleh. Tetapi akomodasi kita itu harus yang orang kita akomodasi kita maksudnya kita mau tinggal lama begitu di sana. Iya. Tinggal lama. Kalau untuk akomodasinya peneliti tidak ditanggung Bu, harus yang orang lain, enumerator atau surveyor boleh. Tetapi kalau enumerator ditanggung. Iya, enumerator akomodasi boleh, tetapi akomodasi peneliti tidak boleh. Jadi gini, akomodasi transport yang ditanggung adalah transport yang menggunakan pesawat.
Tetapi akomodasi ketika menggunakan pesawat ini boleh, yang pergi ke sana itu boleh peneliti, boleh juga enumerator. Tapi kalau untuk akomodasi itu enumerator boleh, tetapi peneliti tidak boleh, gitu. Jadi yang paling memungkinkan kita untuk di cover adalah transportasi pesawatnya saja, akomodasi. Akomodasi untuk enumeratornya saja. Ya, enumerator, akomodasi untuk enumerator. Gitu. Oh iya, Bu. Makasih banyak, Bu, informasinya. Yes, siap. Pak Kasman, bosku lada ini, mami. Ya, silakan Pak Kasman. Iya, terima kasih Bu Ira. Iya deh, tawa yang selesai. Asik ya. Sudah selesai, selamat Pak. Iya, satu tahap tawa. Oke. 2 tahap tuh Bu Ira dari iya, tambah 1. Kalau perlu 3 lah. UKM itu 2 kali seminar sampai promosi. Boleh ya. Jadi tadi saya menyimak, saya sambil nyupir. Ini saya sengaja menepi. Iya. Dia bicara langsung dengan Ibu Ira. Iya. Sepertinya bisa diambil kesimpulan bahwa semua yang terkait dengan kebutuhan kita sebagai peneliti atau mahasiswa itu tidak boleh lagi dimasukkan di RAB. Iya. Kita dapat dia hidup. Iya, gitu. Tanya kalau kita misalnya mendapatkan dana hibah dikti, kan seperti itu. Iya. Ya? Oke. Jadi fix me, termasuk tadi kalau misalnya ada biaya pengolahan data, analisis data yang kita lakukan sendiri tidak boleh, ya? Iya, tidak boleh, betul. Tapi kalau pakai orang lain boleh gitu ya, Bu Ira? Kalau untuk olah data tidak, Pak, tidak boleh. Honor meliputi pengolahan data, pengujian, tidak boleh. Pengisian kuesioner tidak boleh juga. Ya, jadi tapi Bu Ira mohon waktunya karena ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Iya. Pertama, saya kan mengambil nanti itu bahan dari Banjarmasin ya. Iya, siap. Dari Banjarmasin saya bawa ke kampus, nanti saya pakai lab farmasi dan lab kedokteran. Pertama itu adalah bahannya itu karena saya yang pergi ke sana langsung, saya bisa naik pesawat. Saya biasanya sih selama studi saya naik kapal pulang balik, ya. Kapal supaya lebih murah, dan juga karena bahan itu kalau saya mau bawa naik pesawat itu agak ribet karena jadi ada jeruk bentuk jeruk ya, jeruk lokal dari sana itu biasanya satu karungan daunnya itu juga satu karung lah, agak ribet kalau naik pesawat. Itu kan di Padoman kan saya lihat tidak ada biaya untuk kapal ya. Iya, enggak ada Pak, pesawat Ping. Nah itu gimana caranya Bu Ira? Sementara kan kalau saya naik pesawat kan lebih mahal dibandingkan saya naik kapal. Dan untuk aplikasi itu bagusnya memang saya harus naik kapal supaya lebih enak bawanya. Iya, oke. Satu ya. Ya, oke. Yang kedua, saya pernah mendengar, kayaknya juga saya pernah baca, saya sudah lama sih tidak membaca panduan yang terbaru. Katanya kita menggunakan laboratorium di tempat kampus kita studi, artinya saya pakai fasilitas di Unhas ya. Iya. Saya kimia farmasi dan lab entomologi Fakultas Kedokteran. Nah, itu tidak boleh ada istilahnya sewa alat. Nah, itu ya kan kita tidak boleh beli alat, tapi kalau sewa alat itu diperbolehkan di RAB. Tapi bagaimana kalau pengguna laboratoriumnya di kampus kita sendiri? Nah, pernah saya tanyakan itu tidak boleh. Katanya tidak boleh ada sewa alat kalau menggunakan fasilitas laboratorium di kampus kita kuliah. Nah, itu gimana? Sementara sebenarnya tidak 75 juta itu tidak cukup untuk penelitian saya. Betul, betul. Jadi gimana mengakali? Oke, jadi kalau untuk yang ini, memang kalau misalnya kita artinya kalau kita naik pesawat, kemudian kita kirim itu barang ikut dengan kita, lebih mahal itu biayanya naik pesawat dibanding kapal laut, Bi. Ya, betul. Terus kalau misalnya tujuannya kita ke sana adalah kita mengambil itu barang, bukan untuk tujuan. Siapa tahu misalnya ada tujuan lain selain mengambil itu barang.
sebenarnya bisa, masalahnya saya harus kelola dulu alat bahan itu. Jadi kalau misalnya saya Pak, kita masuk ke sananya itu kita bisa minta, kita bisa di cover itu kita ke sana ke Banjarmasin. Tetapi kita untuk barangnya itu kita kirim dan itu tidak di cover. Nah, tunggu dulu, lain-lain pengiriman barang boleh di cover. Pengiriman barang boleh. Nah, pengiriman artinya pengiriman untuk barang itu masuk di lain-lain ya. Kecuali kurir boleh, artinya ada orang disuruh antar, tapi pengirimannya itu boleh. Nah, ini anunya Pak lihat kemarin, boleh dia. Jadi kita boleh naik pesawat ke sana, di cover pesawatnya, kemudian barangnya itu kita kirim Ki. Jadi yang tercover itu biaya pesawat tak saja. Kalau untuk yang barangnya kita kirim lewat kapal laut, kemudian kita ajukan juga, tetapi dia masuk di lain-lain juga itu boleh. Alhamdulillah aman lagi. Kemudian satu lagi kan tuh sewa alat. Sewa alat memang yang dimaksud mungkin sewa alat itu adalah di fakultas tak sendiri. Sekarang kita bilang tadi bahwa kita mau meneliti di S3 kedokteran toh? Iya. Nah, di S3 kedokteran kan berbeda dengan fakultas tak. Tapi memang ada di sini dijelaskan, diuraikan bahwa sewa alat itu ketika memang tidak ada di dalam universitas, maksudnya di kampus tak gitu toh, universitas itu. Ada tadi saya baca dulu di sini, saya kalau nggak salah lihat tadi penyewaan alat, biaya di sini ya. Juga seperti itu. Dilakukan di luar. Sewa alat, biaya honor, penciptaan, ini sewa alat. Biaya material yang diperlukan dalam penelitian adalah bukan bentuk sewa alat dan bukan pembelian alat. Kemudian tadi di sini ada kayaknya saya nggak tahu yang mana poinnya itulah, lupa Kak. Di mana tadi saya baca yang bahwa dia harus dilampirkan bahwa yang kayak software gini, software yang tidak di cover oleh kampus. Jadi kalau untuk sewa alat kita sampaikan kemarin, kita detail tanyakan sama Burton Kak, bahwa kalau saya mau sewanya untuk di S3 kedokteran begitu. Di mana sudah pernah dulu ada seminar. Setauku Pak, yang artinya disedia di Prodita. Kalau misalnya di prodi lain, boleh. Ya, boleh. Nah, setauku saya memang seperti itu. Jadi kayak misalnya di Lepta kan ceritanya di Lepta itu mungkin ada Lepta misalnya di Kesmas. Nah, itu kita tidak bisa pakai di situ. Tetapi kalau misalnya labnya di prodi lain boleh. Seperti itu. Itu yang pernah saya dengar juga. Ada teman juga pernah sharing ke saya terkait itu. Jadi diperbolehkan kecuali kayak yang softwarenya. Tapi memang kita menelitinya tidak ada kalau hal yang paling tidak, maksudnya mungkin yang paling bisa kita ambil, kita bisa mengambil keterangan sewa alat di tempat lain. Boleh juga seperti itu. Kalau memang tidak di-cover kalau untuk universitas. Bisa begitu Pak, ada. Bu Ira bisa bantu kan, karena saya ini kan. Siap, WA saja. Japri aja Pak. Iya. Boleh. Jadi nanti kita cari, misalnya kita butuhkan alat mana, nanti dicarikan memang lab yang bisa menyewakan seperti itu. Jadi kita ambil keterangan dari situ, boleh. Karena besar loh juga biayanya kalau tidak ditanggung, sedangkan sewa alatnya kan juga terbayar, sedangkan dalam satu ruang lingkup misalnya universitas. Misalnya untuk biaya sewanya itu 5 juta, sedangkan tidak di-cover kalau dalam universitas itu kita ambil di tempat penyewaan yang lain. Bisa semua sebenarnya. Yang penting artinya ada tanda kutip kita sudah berbicara dengan orang yang mau memberikan invoice tentang penyewaan alat itu. Oh iya. Oke Meh, sudah sangat jelas ya Pira. Ya, bungkus. Iya, lewat telepon atau apakah ketemu? Ya, boleh. Ya. Kontak saja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya begini, kalau saya kita harus selalu juga berpikir tidak semua bisa di-cover. Jadi kita harus mencari jalan lain untuk mencukupkan itu. Nah, selama memang bukan artinya kayak misalnya tadi kasusnya Pak Kasman, maksudnya berdasarkan infonya Pak Kasman, bahwa dia memang menyewa, tetapi tidak bisa diperbolehkan sesuai rule-nya BPI. Kita bisa carikan solution yang lain.
artinya kita ambil keterangan dari tempat lain tetapi seperti tidak dilakukan uji lab di situ karena memang berbayar tapi tidak bisa di-cover BPI, jadi boleh. Kalau saya sih. Nah, cuman ini internal tak saja ya, jadi jangan sampai lagi ada juga yang pergi nanti cerita keluar, wah Ibu Ira bilang dicarikan solusi bagaimana caranya supaya bisa mengikuti yang lain-lain. Jadi itu makanya saya tanya sama Pak Lurah tadi, dari orang BPI, kalau pasti Pak Guru salah-salah ini, Ira, nah jelas. Aman Bu, aman. Mungkin juga itu. Iya, mungkin biaya tuh tapi pusing mikir apa mau dikasih masuk ini supaya cukup ini 75 juta. Ternyata di satu sisi banyak item yang dicoret-coret, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh. Dicarikanlah solusi kayak Kasman itu bisa. Jadi boleh kita ambil, tetapi itu juga yang saya sampaikan di Pak Asman, kita juga ambil keterangan dari orang itu yang artinya pasti ada feedbacknya, timbal baliknya dengan orang yang diambil keterangan, kan lumayan. Nah gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Ira dan Pak Kasman. Terjawab Pak. Pak Kasman. Fitri, alhamdulillah. Untuk selanjutnya Japri saja Pak. Langsung. Baik, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait RAB. Halo Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu sudah paham sekali nih, ya Bang. Banyak yang paham ini. Ya. Pak Ilham sudah bergabung. Saya alihkan lagi ke Pak Ilham, tapi Pak. Terima kasih Bu Ira atas sharing-sharingnya siang hari ini. Saya rasa kalau ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang ingin dipertegas, silahkan Bu Ira, orangnya welcome, silahkan. Siap. Pak Kasman juga kalau mau ke Bu Ira, Pak Kasman panggil juga sampai bisa dieksekusi sama. Kita bikin meet up tersendiri lagi nih, kita bikin meet up tersendiri lagi. Oh iya boleh. Oke, nanti bisa Tabe mungkin sarannya juga sebelum mungkin ada yang sekarang juga mau mengusulkan seminar internasional, saya juga bisa memperlihatkan berkas-berkas apa persyaratan sebelum ATC, kemudian sampai pada laporan kegiatannya itu juga yang bisa langsung keterima Ki, yang penting lengkap toh semua. Nah, itu nanti bisa, tapi nanti diagendakan lagi sama Pak Lurah kapan bisa toh, saya bisa begitu kita. Jadi kan pastinya kalau saya begini berpikir, seminar internasional di cover luar negeri, pengalaman ke luar negeri itu sangat bagus sekali. Kalau kita bisa dapat misalnya biaya 15 juta ke sana, kenapa kita harus ambil yang lokal dalam negeri? Misalnya kita top ke sana di cover 15 juta, saya lebih memilih pasti yang ke luar negeri. Cari Ki, gimana bisa. Kalau dalam negeri kan pasti pengalaman tak sudah ada gitu, tapi kalau yang ke luar negeri lebih. Jadi saya suka motivasi teman-teman, ayo pergi seminar internasional. Dan alhamdulillah apa yang kan di cover ada semua item-itemnya, apa yang di cover, berapa biayanya, maksimal 15 juta. Ayo pergi. Manfaatkan itu beasiswa, seandainya ada bisa semua, bisa seluruhnya dimanfaatkan. Kamu bisa begini. Kapan lagi? Nah, kalau misalnya memang susah untuk dimanfaatkan ya itu tidak usah. Tapi kalau memang masih ada mau Rp1 pun mau Rp2 pun selama itu sebagai hak sebagai award ambil bungkus gitu. Dari pengalaman ke luar negeri, tapi memang saya sampaikan memang Ki, seminar internasional itu tidak semua di cover. Yang di cover itu ada beberapa. Maaf melenceng sedikit Pak Ilham saya ada beberapa yang di cover. Jadi kayak pesawat pulang pergi itu totalis, tetapi tiket ekonomi. Kemudian biaya seminar registrasi semuanya. Nah, hotel ada batasannya. Itu yang harus hotel ada batasannya. Tetapi kalau kita mampu mempertanggungjawabkan semua ini, kemudian memang kita mau, pasti ada yang tidak ditanggung itu kayak jalan-jalan pergi manasa ke luar negeri, pasti ada oleh-oleh kita bawa pulang tidak ditanggung. Kemudian kita transport selama di sana tidak ditanggung juga, tapi dengan catatan kan dapat miki ilmunya, dapat miki sertifikat tak ke luar negeri kan saya rasa itu sebanding
pengeluaran itu dengan apa yang kita dapat. Toh bisa kita pakai lagi nanti proceedingnya. Tapi Bu Ira, Ya, ada batasan berapa kali ke luar negeri seminar internasional itu? dua kali. Yes. Pantas sama sekali mau ke Australia. Saya bulan Mei insya Allah ke Australia. Rencana sama Pak Rizal Arfandi. Ada yang mau gabungan, tapi dengan catatan 5 satu conference, 5 penerima beasiswa. Kalau lebih dari 5 tidak, pasti ada yang gugur 1 orang. Jadi kumpul-kumpul dengan teman tak. Kalau misalnya mau pergi, saya kemarin ke Singapura sendiri ja, karena ku aja berapa orang tidak ada yang bersedia. Pergi sendiri. Pemain tunggal. Pergi sendiri. Ayo ikut. Segera ke Australia nah, cepat Ki. Jangan ki dulu Bu Ira, biar kasih ujian proposal ki dulu kasihan. Siap, jangan juga lewat dari itu kamu mau kasih selesai. Oke, pokoknya gas lagi yang kedua kali. Ya. Pak Ilham itu mau ke India. Iya mau. Tidak jadi. Oh tidak jadi kan dah. India. Iya Australia mau. Perindapan jam Miki pergi India kasihan berpikir ke makanan tadi sana. Cari yang memang juga Bu Ira yang sama kelaminnya supaya bisa sharing bedroom. Iya. Ojeng. Iya. Jadi semangat Ki itu kan bisa Miki mengusulkan kalau kita yang awal di 2022 bisa Miki mengusulkan itu seminar internasional yang bisa kita dapat daripada bertumpuk semua nanti di akhir kayak saya RAB seminar internasional bertumpuk pengeluaran banyak sekali. Jadi kalau sekarang yang bisa kita dapat seminar internasional pergi memang Miki dulu 1. Nah, setelah selesai misalnya proposal RAB lagi. Setelah selesai RAB mau menunggu ujian hasil atau submit manuskrip lagi seminar internasional, manfaatkan itu. Kalau ini pergi kita 2 kali kan enak melihat negaranya orang, kemudian berbagi pengalaman, kemudian dapat sertifikatnya juga kan enak. Jadi saya rasa pengeluaran tidak saya kemarin ke Singapura 6 jutaan begitu habis untuk transport dan lain-lain. Saya rasa enggak merugikan dengan sertifikat yang kita dapat dan pengalaman experience tak negeri begitu ke luar biasa toh. Jadi mau di Singapura mau di mana ini penting bisa orang tahu pernah pergi ke sana dapat beasiswa. Bukan jadi tahuannya tapi sertifikatnya lebih sih kayak saya begitu. Iya. Luar biasa betul. Iya. Oke, masih ada mungkin yang kita mau diskusikan. Kalau tidak ada, sekarang sudah jam 1, tidak kita buat sedikit. Silakan Bang Ali. Andi mau tanya Bu Ira, itu yang conference kan 2 kali, itu 15 jutanya dikali 2 atau bagaimana Bu? Tidak semua yang dikasih sebenarnya 15, tergantung dengan at cost. Jadi at cost itu sesuai dengan berapa biaya pengeluaran. Tetapi yang di cover full itu adalah pesawat dengan biaya registrasi conference. Kalau untuk hotel itu kan kalau keluar negeri tidak dapat 400.000 per malam. Jadi kita harus kurangi. Bermain lagi di situ di edit-editan. Tetapi kan hotel di luar negeri kayak Singapura paling murah kemarin saya dapat itu 1,3. Itu yang kita harus kita masukkan cuma 400 saja. Jadi dibuang yang lainnya itu kan tidak bisa. Per malam itu pun 2 malam. Ada lagi standarnya bahwa kita terbang itu tidak boleh 1 minggu juga di sana. Kok 1 minggu tidak diterima itu boarding pass tak. Jadi H-2, H+2 gitu. Jadi kayak misalnya pergi 2 hari sebelum kegiatan dan 2 hari kita pulang 2 hari setelah kegiatan. Lewat dari itu tidak di cover juga dengan BPI. Artinya mungkin di cover biaya lain-lain, tapi untuk pesawat yang lewat dari H+2 atau lebih sebelum H-3 itu tidak akan di cover. Atau Jina gantikan Bu keberangkatan. Ya keberangkatan saja. Oke. Pokoknya siap kolaborasi go internasional. Yes, semangat. Semangatnya dulu Bu ya, harus kumpulkan ini semangat. Iya. Oke, sip, masih ada mungkin? Kalau yang teman-teman ini semangat nih pergi seminar internasional mumpun tidak ada kegiatan pergi nih selama durasi masa pendidikan masa penerimaan beasiswa yang bisa dikejar sekarang kejar nih karena kan belum pikir ujian proposal pergi nih seminar internasional dulu. Betul Bu. Betul Bu.
Kalau di FKM tahu sistematik Ibu. Banyak beda anunya tahapannya kalau di FKM. Iya memang. Ada yang bilang kemarin itu Pak Kasman itu harus persetujuan promotor, maksudnya persetujuan prodi, ketua prodi apa tapi ya nggak apa-apa lah selama bisa diurus dengan baik insya Allah. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan juga nggak masalah. Ada juga Bu Ira, pengajuan dulu kalau sudah disetujui by email baru bisa berangkat. Ya, itu dia. Itu jangan sampai pengusulan seminar internasional jangan pernah kan di panduan itu tidak ada seperti begitu alurnya. Panduan itu menjelaskan boleh mengklaim sebelum dan setelah 14 hari sebelum kegiatan dan 7 hari setelah kegiatan. Tidak ada ternyata bahwa ACC dari BPI dulu, ternyata proseduralnya yang betul itu adalah mengusulkan dulu ke BPI dengan melampirkan semua berkas dokumen, kayak misalnya konferensinya, kemudian keynote speaker-nya, pesertanya, kemudian kita punya artikel apa yang kita mau, nah itu baru diusulkan ke BPI. Setelah BPI mengeluarkan ACC, baru kita boleh berangkat. Kalau tidak ada emailnya, ACC email dari BPI tidak akan di cover kalau kita reimburse. Ya. Itu. Pokoknya saya sudah naik balon udara. Tambah tamat media itu. Yo tahu anak. It's my dream. Yeah, it's my dream. Mau kau pergi ke sana toh, Pardi, tapi takut ke gempa, jadi lari ke Australia saja. Dari keliling Turki dan sekitarnya. Iya, tahu. Sukses. Masih ada mungkin sebelum kita tutup pertemuan. Bu Ira, kapan lagi jadwalnya ke Australia? Mei Bu, Mei insya Allah. Mau ikut, ku tawari kemarin ke Singapura, nggak mau sibuk kita kuliah di apa? Bukan. Australia. Iya, ada masalah sedikit di kesehatan. Oh iya, kodong dia. Segera pulih, iya. Ayo Mi barengan Ki, karena saya kemarin baru ACC sama Rizal Arpandi, jadi boleh 5 orang. Lebih banyak lebih bagus karena kita pasti juga nanti tour guide tak ada ke sana toh kalau untuk ke Singapura nanti di sana. Saya ajak kemarin Pak Lurah tapi Pak Lurah bilang belum bisa kayaknya karena ini. Kalau ada yang bersedia kita gabung di situ. Dia boleh ada beberapa, ada kesehatan, ada sains, ada engineering, kemudian ada bisnis, apalagi itu satu saya lupa yang ada satu lagi item. Jadi boleh kita kesana ini yang masuk dalam kategori itu kan multidisiplinar juga toh boleh ini semua bidang ini. Rizal, kebetulan Pak Rizal itu sama promotor Bu. Mudah-mudahan bisa nanti. Oh itu Rizal sebenarnya sama Kak mau ke Turki tapi saya bilang Jam ikut Turki karena gempa takut dia bilang ini. Saya aja kemarin dia bilang iya insya Allah siap Kak yang penting habis lebaran. Oke. Kita prepare lagi ke sana yang mau. Ya, bismillah Bu Ira. Siap, oke. Oke, mungkin tidak ada nih Pak Ilham. Nanti bisa ini. Ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ira Jayanti atas waktu materi sharing sessionnya di siang hari ini. Semoga menjadi amal jariah buat Ibu Ira. Dan semoga kita pun bisa mengikuti jejak beliau terkait bagaimana menyusun RAB dan dokumen-dokumen seminar internasional. Baiklah, saya serahkan kembali kegiatan ini kepada Pak Lurah, Pak Darmawan Rizal. Waktu dan tempat silakan Pak. Makasih Pak Ilham, makasih juga Ibu Ira dan teman-teman sekalian. Siap. Masih tetap bertahan dan saya konfirmasi kepada teman-teman ya. Kita sama-sama mendoakan Ibu Ira menjelang ujian tutupnya. Insya Allah kan hari Jumat. Ya. Jadi saya berharap pada teman-teman itu yang ingin maju baik proposal maupun hasil dan tutup itu diinfokan ya di grup. Iya datang ke Pak Lurah. Wah siap. Teman-teman doa yang lain. Lurah beda tapi juga Pardi. Mau kan bikin prasmanan kapurung di sana. Ini luar biasa. Siap-siap itu Tupperware kok kalau begitu. Wah. Asik. Iya. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang dari luar Makassar yang bergabung, Pak Aryono dan teman-teman yang lain yang belum sempat saya sebutkan satu-satu. Insyaallah kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan kita laksanakan setelah ini. Kita menunggu konfirmasi dari setiap divisi dan
yang karena tadi kalau saya perhatikan masih ada yang non lab itu masih agak tergantung ya. Iya, itu tahu Pak. Artinya saya juga tidak berani memaparkan kalau misalnya saya tidak memahami. Jadi sesuai dengan kapasitasku saja, dan saya selalu bilang bahwa kita sharing-sharing saja apa yang bisa. Ini kalau misalnya saya dapat izin dan bisa sharing dengan Pak Mas Naufal itu, dan memungkinkan teman-teman yang dari non lab itu bisa hadir semua, baik. Iya, bagus itu. Kita daring saja, itu iya. Kita bisa agendakan. Ya. Tapi pasca setelah setiap divisi merampungkan agendanya. Iya, siap. Oke. Jadi kita akhir saja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Kelurahan BPI Kelurahan Unhas mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak. Siap. Siap. Pengurus semuanya. Terima kasih Bu Ira. Oke. Makasih sama-sama. Ya, makasih Bu Ira. Sama-sama. Pak Lurah.